Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Chelsea menang dalam pertandingan Liga Inggris hari Selasa dini hari 22 Desember 2020 dengan skor 3-0 atas West Ham United. 3 gol dilesakan berturut-turut oleh Thiago Silva menit ke-10 sebelum Tammy Abraham mencetak 2 gol menjelang akhir pertandingan. Ada 3 gol yang dibatalkan selama babak pertama, 2 untuk West Ham dan 1 untuk Chelsea. 2 gol Tammy Abraham pada menit 78 dan 80 hanya berselisih 101 detik saja satu sama lain. Gol pertama merupakan umpan dari Timo Werner di sisi kiri kotak penalti. Gol keduanya menyambar bola muntah setelah umpan dari Mason Mount ke arah Christian Pulisic di tepis kiper Lukas Fabianski. 2 gol Abraham membawanya menjadi pencetak gol terbanyak The Blues dengan 5 gol, melewati Timo Werner yang memiliki koleksi 4 gol saja. Pada daftar top skor Premier League, pemain 23 tahun itu setara dengan Sadio Mane dan Roberto Firmino dari Liverpool. Thiago Silva mencetak gol keduanya bagi Chelsea musim ini setelah melesakkan gol pada menit ke-10 ke gawang West Ham United pada laga 22 Desember 2020. Sepak pojok Chelsea pada menit ke-10 itu terlihat seperti sebuah tendangan sudut biasa. Mason Mount mengambilnya dan mengarahkannya ke depan gawang Lukas Fabianski. Dengan semua pemain The Hammers tertarik pada pergerakan pemain tuan rumah, para pemain The Blues berpencar keluar guna menciptakan ruang kosong bagi Thiago Silva untuk berlari masuk, melompat, dan menanduk bola menjadi gol. Ini bukan pesta ulang tahun ke-24 yang diinginkan oleh transfer masuk ke 8 termahal Chelsea tersebut. Pertandingan melawan West Ham United baru berjalan 4 menit ketika dia tergeletak di atas lapangan Stamford Bridge. Ben Chilwell merayakan ulang tahun ke-24 pada 21 Desember 2020. Namun ia menemui nasib buruk saat pergelangan kakinya keseleo usai melakukan satu tantangan terhadap pemain lawan pada pertandingan Chelsea versus West Ham yang berlangsung pada tanggal yang sama, atau 22 Desember waktu Indonesia. Ia sempat kembali ke lapangan untuk bermain selama 3 menit sebelum ditarik keluar pada menit ke-9 dan digantikan oleh Emerson Palmieri, pemain bertahan Chelsea lainnya. Pada menit ke-42 pertandingan Chelsea versus West Ham 22 Desember 2020, Timo Werner menerima umpan dari Christian Pulisic untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Lukas Fabianski. Dia hanya tinggal menaklukkan kiper West Ham itu, tetapi gagal. Bola yang diarahkan ke kolong Fabianski berhasil diblok dan bola memantul keluar. Dalam karir sepak bolanya, Timo Werner pernah lebih buruk daripada ini, yaitu melewati 9 pertandingan tanpa satu kali pun melesakkan gol. Periode paling buruk itu terjadi pada pertengahan tahun 2016 saat dia baru saja pindah dari VfB Stuttgart ke RB Leipzig di ajang Bundesliga. Terakhir kali Timo Werner berhasil mencetak gol bagi Chelsea adalah saat menolong timnya menang 4-1 atas Sheffield United pada 7 November 2020. Edouard Mendy sudah mencatatkan gawang bersih 10 kali, sama banyaknya dengan Kepa Arrizabalaga hanya dalam waktu 16 pertandingan saja. Edouard Mendy sudah mencatatkan 10 clean sheet dalam 16 laga, menyamai jumlah yang diraih oleh Kepa Arrizabalaga dalam 45 pertandingan. Dengan raihan 3 poin pada Selasa dini hari 22 Desember 2020, tim London Biru itu melompat dari posisi 8 dengan 22 poin, naik ke urutan kelima dengan 25 poin, 1 poin di bawah Manchester United dan Everton yang menghuni posisi 3 dan 4 klasemen Premier League. Tetapi mereka masih 6 poin jauhnya di bawah pemimpin klasemen Liverpool. Pertandingan itu berjalan kurang seru dengan hanya sedikit peluang saja di kedua ujung lapangan. Dominasi bola sedikit lebih banyak berada di tangan Timo Werner dan kawan-kawan 51% dengan 11 kesempatan gol dan 7 tembakan tepat sasaran. Sementara itu pasukan David Moyes memiliki 6 peluang gol tetapi nihil tembakan ke arah gawang.
Chelsea hanya kalah 1 kali saja dari 13 laga kandang mereka di Liga Inggris, menang 10 kali dan seri 2 kali. Chelsea telah mencetak lebih banyak gol dari sepak pojok yaitu 8 kali, lebih banyak dibandingkan tim manapun di Premier League pada musim 2020-21 ini. David Moyes tanpa kemenangan dalam 16 kali tandang ke Stamford Bridge di ajang Liga Inggris. Moyes juga mencatatkan 16 tandang tidak pernah menang di Anfield, Liverpool. Mason Mount sudah tampil sebanyak 50 kali untuk Chelsea di ajang Premier League pada Selasa dini hari 22 Desember. Menjadi pemain Inggris termuda yaitu pada 21 tahun 346 hari yang mencapai 50 pertandingan untuk The Blues sejak John Terry pada Januari 2002, 21 tahun dan 36 hari. Tammy Abraham telah mencetak 25 gol untuk Chelsea sejak awal musim 2019-2020, 7 gol lebih banyak daripada pemain Blues lainnya. Werner gagal mencetak gol dalam 7 pertandingan terakhirnya untuk Chelsea, rekor terpanjangnya dalam kompetisi klub sejak September 2016 antara masa di Stuttgart dan RB Leipzig, 9 kali. Penyerang Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram dijatuhi skorsing 6 pertandingan dan didenda 696 juta rupiah oleh Asosiasi Sepak Bola Jerman karena meludahi pemain lawan. Thuram di kartu merah saat timnya kalah 2-1 dari Hoffenheim di ajang Bundesliga. Video menunjukkan pemain internasional Perancis itu, putra dari pemenang Piala Dunia 1998 Lilian Thuram, meludahi wajah bek Stefan Posch. Thuram juga telah didenda gaji sebulan oleh klubnya. Surat kabar Jerman Bild melaporkan bahwa denda itu bisa berkisar pada angka 2,6 miliar rupiah, yang memecahkan rekor terbesar denda klub di Borussia Mönchengladbach. Uang itu akan disumbangkan untuk amal. Burnley menang 2-1 atas Wolverhampton Wanderers pada pertandingan hari Selasa 22 Desember 2020. Kemenangan ini membawa Burnley keluar dari zona degradasi dan kini menduduki posisi ke-16 klasemen, 1 posisi dan 1 poin di bawah Arsenal. Manajer Wolves Nuno Espirito Santo mengatakan wasit Lee Mason tidak cukup baik setelah timnya kalah 2-1 di Burnley. Ashley Barnes dan Chris Wood mencetak gol untuk tuan rumah sebelum Fabio Silva membalaskan 1 gol bagi Wolves dari titik penalti pada menit ke-89. Ini adalah kedua kalinya Lee Mason memimpin laga Wolves musim ini dan Nuno mengatakan sang wasit mengalihkan perhatian dan memperburuk alur permainan. Dia seharusnya bisa menjadi lebih baik lagi, kata Nuno kepada BBC Sport. Sepak bola adalah permainan fisik, permainan kontak dan wasit mengambil keputusan serta bersikap adil. Tetapi wasit tidak cukup baik dalam meniup peluitnya, Lee Mason tidak cukup baik, katanya. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Liga Super Eropa kemungkinan besar akan dirilis pada tahun 2022, menyaingi Liga Champions saat ini yang dirasakan kurang seru dan kurang memberi penghasilan pada tim-tim raksasa Eropa. Format Liga Super Eropa terdiri dari 16 tim elit di seantero benua itu bersifat tertutup, artinya di luar tim yang diundang tidak bisa masuk. Ada 30 pertandingan dalam satu musim. Banyak klub besar selama ini merasa bahwa distribusi dari uang hak siar televisi di sejumlah negara tidak adil, tidak memberi cukup banyak bagi klub-klub terpopuler. Hadiah untuk sang juara diharapkan bisa lebih besar dari 2 triliun rupiah seperti yang didapatkan oleh pemenang Liga Champions saat ini. Pandemi saat ini memperburuk situasi dengan klub yang memiliki stadion terbesar dengan penonton terbanyak merasakan dampak finansialnya. Mereka akan memikirkan cara lain mendapatkan penghasilan, yaitu dari hak siar televisi. Liga domestik akan tetap berjalan seperti biasa, tetapi Liga Super Eropa akan menjadi prioritas yang memaksa setiap klub memiliki jumlah pemain yang lebih besar. 3 tim dari Liga Spanyol yang terlibat dalam kompetisi Liga Super Eropa adalah Barcelona, Real Madrid, dan Atletico. Arsenal telah memulai pembicaraan dengan bek Rob Holding mengenai kontrak baru, kata Football Insider.
Bek tengah berusia 25 tahun ini masih memiliki kontrak sampai dengan musim panas 2023. Tetapi sumber Arsenal mengatakan kepada Football Insider bahwa klub telah memulai negosiasi dengan Rob Holding guna memberinya kontrak jangka panjang baru. Hal ini terjadi setelah pemain Inggris itu menjadi pembicaraan selama jendela musim panas. Arsenal tertarik untuk mengikat pemain yang dinilai secara tinggi oleh Mikel Arteta sebelum dia memasuki 2 tahun terakhir dari kontraknya saat ini. Holding mencetak gol bunuh diri dalam kekalahan 2-1 hari Sabtu di Everton yang membuat The Gunners menduduki urutan 15 dalam klasemen Liga Inggris. Karim Benzema dianugerahi penghargaan Alfredo Di Stefano sebagai pemain terbaik di La Liga pada musim 2019-2020. Striker Prancis itu mencetak 21 gol Liga saat Real Madrid menjuarai Liga Spanyol musim 2019-2020 mengalahkan Barcelona. Benzema adalah orang pertama selain Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo yang meraih penghargaan tersebut sejak Raul melakukannya pada edisi pertamanya pada 2007-2008. Trofi ini sangat berarti, kata Benzema usai menerima hadiah tersebut. Saya merasa bangga dan sangat bahagia, dan ini adalah penghargaan atas kerja saya di klub ini sejak 2009. Jurgen Klopp menolak membiarkan bintang muda Rhys Williams keluar dengan status pinjaman. Bek tengah Liverpool berusia 19 tahun itu diinginkan oleh sejumlah klub divisi Championship, termasuk Middlesbrough. Williams yang pernah dipinjamkan ke klub non-liga Kidderminster pada musim lalu menikmati promosi dramatis di Anfield pada musim ini. Dengan Virgil van Dijk absen selama musim ini, ditambah cedera yang diderita oleh 4 pemain belakang Klopp lainnya, dia telah tampil 9 kali untuk The Reds. Sebagian besar penampilannya terjadi di Carabao Cup dan Liga Champions, tetapi dia memenangkan banyak pujian atas penampilannya dalam kemenangan 2-1 atas Tottenham Hotspur pada pertengahan Desember 2020. Meskipun Rhys Williams adalah pemain pengganti yang tidak terpakai pada kemenangan 7-0 di Crystal Palace pada hari Sabtu, minat pada pemain muda itu terus meningkat. Sergio Aguero dan Gabriel Jesus absen dalam kemenangan tandang 1-0 pada hari Sabtu atas Southampton. Tetapi Pep Guardiola tidak akan mendatangkan striker baru pada bulan Januari 2021 meskipun Manchester City punya masalah dalam hal mencetak gol. City hanya mencetak 19 gol dari 13 pertandingan Liga Inggris mereka, 18 gol lebih sedikit daripada tahap yang sama pada musim 2019-2020. Top skor klub Sergio Aguero melewatkan sebagian besar musim ketika dia pulih dari operasi lutut, sementara Gabriel Jesus juga absen dalam kemenangan 1-0 atas Southampton pada hari Sabtu. Tetapi ditanya tentang kemungkinan merekrut penyerang baru, Guardiola berkata, "Tidak, saya kira tidak. Situasi keuangan ekonomi adalah alasannya. Semua klub mengalami kesulitan dan kami tidak terkecuali." Zinedine Zidane dulu terkenal dengan plan B miliknya. Tidak ada tim yang mengubah susunan pemain sebanyak Real Madrid, dan pelatih Prancis itu selalu menjadi kejutan pada setiap akhir pekan. Tetapi tiba-tiba sebelum pertandingan tandang ke Sevilla, segalanya berubah. Ada 5 pertandingan sejak saat itu, 4 di Liga Spanyol dan 1 di Liga Champions, dan Zidane hampir tidak mengganti starting 11-nya. Dari kemenangan di Sevilla hingga pertandingan yang menentukan melawan Borussia Mönchengladbach, Sergio Ramos menggantikan Nacho. Untuk derby melawan Atletico Madrid, Dani Carvajal kembali, dan Lucas Vazquez bermain sebagai pengganti dari Rodrigo Goes. Melawan Athletic Bilbao, Casemiro diskors, dan dia digantikan oleh Fede Valverde. Di Eibar, pada laga terakhir kali hanya Vinicius Junior yang keluar dari tim untuk digantikan oleh Rodrigo, sementara Casemiro sudah kembali. Manchester United tertarik untuk mengontrak gelandang Ekuador Moses Caicedo dari Independiente del Valle pada jendela transfer Januari 2021 sebagai bagian dari strategi rekrutmen baru. Caicedo yang berusia 19 tahun diharapkan sudah bisa pindah ke Manchester pada tahun baru karena peraturan izin kerja terbaru di Inggris.
United mengubah strategi rekrutmen dan kini mengejar talenta remaja terbaik pada usia maksimal 21 tahun di seluruh dunia. Setelah sebelumnya lebih suka mengejar target jangka panjang yang berusia antara 23 sampai 28 tahun. Caicedo baru berusia 19 tahun, tetapi melakukan debutnya di Ekuador pada Oktober dan telah mencapai 4 caps tim senior, dimulai dalam 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia terakhir mereka. Mantan target transfer Chelsea Jan Oblak menjadi target transfer Paris Saint-Germain. Penjaga gawang Atletico Madrid itu semula menantikan transfer ke Chelsea pada awal tahun 2020, tetapi Atletico menolak untuk menegosiasikan klausul pembeliannya senilai 2 triliun rupiah. Chelsea kemudian beralih mengontrak Edouard Mendy dari Rennes, namun mereka terus memantau pemain internasional Slovenia itu jika Kepa Arrizabalaga menemukan klub baru pada tahun yang baru. Oblak yang sudah berusia 27 tahun itu ingin memenangkan lebih banyak trofi di tempat lain. Atletico berada pada puncak La Liga dan enggan untuk menjual Jan Oblak pada Januari 2021, tetapi mungkin bersedia melepasnya pada musim panas. Harry Maguire, bek tengah termahal dunia, juga merupakan pemain paling rajin sepanjang tahun 2020. Hingga 17 Desember, Maguire telah memainkan tidak kurang dari 4.745 menit atau setara dengan 53 pertandingan pada tahun kalender ini. Daftar pemain dengan menit terbanyak lainnya adalah bek tengah di klub biru Manchester, Ruben Dias, yang pindah dari Benfica ke Manchester City pada musim panas, bermain selama 4.344 menit untuk kedua klub tersebut. Lionel Messi yang duduk pada urutan ketiga bermain sebanyak 4.293 menit. Pemain Real Madrid paling rajin adalah Rafael Varane yang duduk di tempat ke-8 dengan 4.123 menit. Jesus Navas adalah pemain Spanyol tertinggi dalam daftar itu, duduk hanya satu tempat di belakang sang pemain Prancis dengan 4.110 menit. Di urutan keempat ada Bruno Fernandes dari Manchester United dengan 4.164 menit, kemudian Romelu Lukaku dari Inter 4.144 menit, dan Victor Lindelof dengan 4.142 menit. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.